Apakah Ibu ada waktu luang untuk saya wawancara hari ini? Bisa? Ya. Waktu luang memang tidak ada, tapi untuk Ibu kenapa tidak bisa? Oke, terima kasih, luar biasa. Baik Ibu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah ya, sekolah kita di sini, terkait dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Dari pengalaman kerja selama ini, kalau kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral, saya biasanya mengambil keputusan itu melihat dari kasus yang ada di guru BK. Kita harus mengidentifikasikan kasusnya dulu. Setelah itu baru kita lihat, mengambil keputusan, kita rapatkan. Karena kalau berkaitan dengan moral dan etika ini terutama pada kasus siswa, ya intinya kepada guru BK yang lebih paham. Seandainya nanti masalah ini meluas dan tidak bisa diambil keputusannya oleh guru BK dan sulit ditangani, ya keputusan saya itu diambil dari keputusan rapat Bapak Ibu dan Guru. Harus itu, karena kita lihat tujuan kita ini sekolah itu demi kepentingan siswanya. Iya, betul. Ya, oleh karena itu keputusan yang kita ambil kita ambil dari keputusan rapat dulu. Itu yang biasa saya ambil. Ya, ada prosedurnya Bu ya, Ya. dengan para guru dan seterusnya. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana ya selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Ya, yang artinya saya maksudkan di sini adalah benar sama benar dan salah sama salah yang mengandung nilai kebajikan yang sama Bu. Gimana, Bu? Nah, kalau kita melihat hal itu biasanya memang ada dilemanya, Ya, betul, dilemanya. ada istilahnya kasus-kasus ini di mana kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, untuk membackup semua itu, saya akan mengambil suatu keputusan di mana kita tidak boleh memihak salah satu. Iya, betul. Tetapi kita ambil salah satu solusinya untuk kepentingan sekolah serta isinya, ya dua-duanya kita ambil. Nah, kenapa demikian? Beberapa pendapat yang mengandung nilai kebaikan dan sebagainya itu yang sama-sama kebenarannya kita satukan. Tujuannya untuk kemajuan sekolah. Nah, itu yang biasa saya rangkumkan seperti itu. Semuanya saya ambil, kemudian saya rangkum menjadi satu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Semuanya tercover karena kita cukup berterima kasih kepada suatu keputusan yang sama-sama mengandung nilai sama-sama baik, positif, benar, ya. sama-sama salah. Kalau dia sama-sama salah, kita carilah solusinya yang benar dari hasil rapat itu. Tapi kalau kita melihat keputusannya masing-masing benar dan mengandung nilai kebaikan, kita nggak boleh menyisihkan, tapi kita ambil salah satu solusinya supaya tercover semua dan semua yang punya keputusan itu merasa dipedulikan. Nah, itulah fungsinya. Apa saja ya biasanya yang saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak dan dapat diselesaikan. Karena apapun bentuknya, kita ingin langkah-langkah yang kita ambil itu membuat situasi sekolah menjadi kondusif, siswa dapat belajar yang baik, gurunya juga dapat mengajar yang baik. Jadi kita perlu ya bekerja sama dengan gurunya, sejawat, kemudian orang tua dan masyarakat, terutama tangan kanan orang tua yaitu komite yang membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan.
bicarakan. Ya. Yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oh ya, untuk mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus etika atau moral ini banyak tantangannya. Karena di dalam sebuah keluarga, misalnya keluarga besar SMP ini, ada gurunya, ada siswanya, kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima ya tantangannya itu, menerima keputusan kita, nggak bisa. Nah, disinilah tantangan yang biasa saya hadapi, karena apa yang saya sampaikan belum tentu bisa diterima orang. Ya. Contoh dengan siswa, masalahnya dia merokok, kita bilang jangan merokok, ya itu keputusan kita. Nah, tetapi di dalam rumah tangganya saya tidak ada figur orang yang tidak merokok. Itu bagi siswa. Nah, bagi seorang guru, saya sering mengatakan menjalankan kerja itu harus amanah, tanggung jawab dan disiplin. Itu kan saya. Tetapi keputusan saya itu belum tentu diterima orang-orang yang punya penyakit. Itu penyakit malas itu. Nah, orang malas tidak akan bertanggung jawab dan tidak disiplin. Nah, itu tantangan sebagai pimpinan itu. Setiap orang itu punya background yang berbeda-beda, pendidikan keluarga yang berbeda-beda, akhirnya menghasilkan orang yang berbeda-beda. Tidak mudah kita menerapkan suatu keputusan yang baik, ya. Walaupun untuk kepentingan sekolah ini tidak semua bisa diterima. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan tahap-tahap itu. Misalnya, kalau ada permasalahan ini, kita A, dia B, kita beri kesempatan. Ya. Kadang-kadang kita ambil suatu kebijakan, karena untuk tidak merugikan salah satu pihak, tujuan kita memajukan sekolah, kita harus berdiri di tengah-tengah yang namanya ambil langkah kebijakan. Yang tidak bisa mengikuti keputusan itu walaupun 50%, dan ini masih tidak bisa, kita evaluasi. Kita jangan pernah putus asa untuk menjalankan langkah tersebut, karena memang tidak semua orang bisa menerima keputusan kita. Itu yang biasa saya lakukan, ya. Skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedur seperti apa? Mengenai langkah-langkah atau jadwal Anda dalam penyelesaian kasusnya, saya katakan tidak ada. Karena kasus itu timbul, kita tidak tahu. Iya, betul. Kasus itu kan timbul kadang-kadang karena situasi pagi, entah dia pagi atau siang atau sore, ataupun kasus ini kan bukan hanya kasus siswa saja. Iya. Nah, kasus gurunya juga iya. Dan saya menyatakan tidak ada jadwalnya, sebab kasus itu muncul tidak terjadwal. Oh, ini nih harusnya. Nah, tetapi kalau kasus itu saya akan lihat, kalau kasus itu masih bisa diselesaikan oleh guru BK, ya silakan. Yeah. Tetapi kalau kasus itu lumayan beratnya, akan saya selesaikan pada saat itu juga. Apalagi yang berkaitan dengan masyarakat. Karena masyarakat ini tidak pernah mau tahu tentang urusan yang babi-bu. Dia tahu anaknya aman di sekolah. Jadi kita harus, misalnya anak-anak main, kita tidak, waktu istirahat anak memang untuk bermain, Bu. Tetapi tidak semua anak itu bermainnya yang bagus. Dia lari ke sana dan jatuh, patah tangannya. Nah, itu harus kita selesaikan pada saat itu. Kasus itu kita tidak boleh menangani kasus ini harus ingin menunda, tidak bisa.
anak itu harus dibawa ke rumah sakit kan, atau ke tukang urut, panggil orang tuanya, harus selesaikan. Kita jelaskan pada hari itu. Jangan menunda. Biasanya saya prosedurnya demikian, tidak mau menunda. Baik, betul. Iya, istilahnya tergantung lah. Tergantung ya. Daripada kasus yang kita lihat berat atau ringan ya. Iya, kalau masih ringan ya silakan guru BK dengan wali kelas. Nah, kalau tapi mau bertanya, intinya saya tidak punya jadwal untuk menyelesaikan kasus karena kasus tidak terjadwalkan. Ya, betul. Nah, itu. Terima kasih. Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, kalau kita lihat, kalau ibu bertanya tentang ada enggak orang-orang yang membackup saya, begitu kan, yang membantu saya dalam pengambilan keputusan yang istilahnya kasus etika atau moral, jelas ada bu. Saya kepala sekolah itu kan pimpinan, dan pimpinan tidak bisa berjalan sendiri. Di sini ada BK, wali kelas, guru mapel, ada wakil kepala sekolah, bagian kurikulum dan sebagainya. Banyak lah bu. Dalam mengambil keputusan itu saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Prosedurnya ada kasus, kita rapatkan. Setelah kita rapatkan, kita ambil keputusan. Setelah kita ambil keputusan, kita beri waktu. Setelah itu kita evaluasi apakah keputusan kita itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau hanya 50% berarti ada yang harus diperbaiki. Ya kita rapat kembali. Karena inilah satu keluarga. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Itu yang biasa yang dilakukan karena ini kepentingannya, tujuan intinya muaranya di mana agar semuanya menjadi baik. Nah, itu kita ingin, iya, satu keluarga. Makanya saya sering mengatakan kita ini satu keluarga. Untuk mengambil keputusan, tukang sapu sekalipun harus tahu sebenarnya seperti itu. Jangan mereka tidak tahu saya hanya dibantu kepala sekolah kalau mengatakan bisa berjalan sendiri, itu tidak mungkin bu. Ada struktur situ yang membantu saya di bidang ini, membantu saya di bidang itu. Nah itu fungsi masyarakat dan itu prosedur yang biasanya. Oke, baik. Tidak terasa di penghujung pertanyaan yang terakhir ibu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dari semua yang kita bicarakan ini dapat dirangkum ya dalam mengambil keputusan dilema etika ini. Intinya harus ada komunikasi yang baik dari siswanya, bapak ibu dewan gurunya, tenaga kependidikan dan orang tuanya. Itu semua supaya ada sesuatu yang nanti kondusif buat kita warga sekolah. Ya, itu sangat penting. Rangkum ibu ya. Iya. Baik ibu, itu saja yang dapat saya wawancarai ibu. Yang pertanyaan itu kira-kira di luar dugaan ya bu ya. Kira-kira etika mana yang paling rumit, dilema yang mana ya bu ya, yang ibu alami di sekolah ini? Yang paling rumit tata itu tertib kayaknya ibu ya. Iya. Masuk sekolah ya. Iya. Karena itu berkaitan dengan disiplin. Disiplin ya. Kalau orang tidak disiplin, tidak mungkin dia tertib. Ya. Dan juga tidak mungkin dia bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau orang disiplin, pasti bertanggung jawab dan pasti tertib. Karena yang berkaitan dengan waktu. Ya. Ibu bertanggung jawab belum tentu disiplin. Ya. Kenapa? Bertanggung jawab itu mengerjakan sesuatu yang dibebankan kepada ibu kerjakan. Tapi belum tentu hari ini ibu kerjakan, lusa kali ibu kerjakan. Ya. Tapi itu sudah tidak disiplin. Ya. Kalau orang memiliki disiplin, Pasti bertanggung jawab. ya.
Itu intinya. Ya. Gimana dengan anak-anak kita? Kalau mengenai anak-anak di sini, kalau kita lihat disiplinnya tuh kemungkinan 85% ada. Cuma permasalahannya ini biasanya anak ini berangkat kan tergantung orang tuanya. Iya. Nah itu menyebabkan mereka dari hasil evaluasi saya selama ini, saya tanyakan kepada mereka, kenapa? Bu, bapak saya lambat bangun. Atau bu, bapak saya antar adik saya dulu di SD sana. Ya. Nah, kan intinya faktor keluarga ya intinya ya. Tidak disiplin waktu. Iya, disiplin. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan di sekolah. Semoga pengalaman Ibu ini bisa bermanfaat bagi saya ya, untuk mendukung ya, kita sama-sama saling mendukung. Baik, terima kasih Bu. Iya, harapan saya ya pada Ibu, disiplin itu sangat penting. ya. Dan mengambil keputusan itu harus ada komunikasi bersama. Semoga apa yang kita ambil ini tidak mencederakan salah satu siswanya kah, ibunya kah, karena kita mau tujuan visi dan misi semua itu tercapai. Luar biasa. Ya, itu aja lah. Nah, keren. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Selamat pagi. Baik, Ibu, ya, perkenalkan saya Margareta SPD. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk datang di sekolah Ibu. Saya dari SMP Negeri 1 Bengkayang. Ya, saya adalah CGP angkatan 9. Baik, saya boleh tahu Ibu siapa? Ya, baik, saya dari SD Negeri 2 Bengkayang. Saya selaku kepala sekolah yang ada di sekolah ini. Nama saya Ibu Kusnia Dikus dan hari-harinya itu di SD Negeri 2. Terima kasih. Kira-kira ada waktu nggak Ibu bisa wawancara dengan saya hari ini? Siap? Siap Ibu ya? Ya, baik. Terima kasih atas bantuan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral di sekolah? Iya, di sekolah Ibu. Baik. Saya selaku kepala sekolah, selaku pemimpin di sekolah ini, tentunya saya selalu mengambil keputusan dan mengambil pertimbangan dengan berbagai masukan, misalnya berupa informasi yang faktual, dan segala keputusan saya ambil mengacu kepada peraturan pemerintah yang dibuat dari sekolah yang disinergis dengan menciptakan suasana sekolah yang nyaman, tentunya aman, kemudian sesuai dengan visi dan misi sekolah. Oke, baik, sesuai dengan apa yang intinya Ibu itu tuh peraturan pemerintah ya, yang dasarnya ya, dasar utamanya ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya. Kepentingan yang sama-sama benar dan juga kepentingan yang sama-sama salah. Kira-kira yang mengandung yang keduanya ini, di mana ini keduanya ini mengandung nilai kebajikan. Kebajikan. Oke, baik. Kembali lagi, saya selaku kepala sekolah tentunya selalu membuat keputusan dengan mempertimbangkan dari berbagai segi ataupun dari berbagai masukan. Pertama misalnya dari teman sejawat ya Bu ya, yang bisa dikatakan anak tua lah di sekolah.
masalah. Misalnya dulu ya kita senior di sekolah, jadi mungkin nggak tahu nanti suatu lagi akan pulang, tapi pengalaman mereka lebih baik. Dan misalnya juga kita ambil dari ya kalau itu nggak ada kepala sekolah ya, tapi ada guru-guru yang memang kita ambil yang bisa ditunjuk ya, yang senior lah dari kita. Jadi mereka yang membantu kami selaku sekolah dalam kondisi tertentu yang tidak bisa misalnya kita kerjakan sendiri, tapi kita nanti akan mengambil keputusan kalau mereka diskusi, bahkan meminta pendapat dari mereka dan juga dari pengawas sekolah dan komite juga, termasuk apalagi yang berkaitan dengan siswa untuk mengambil solusi yang terbaik. Seperti itu. Komite ya, ketua komite dan pengurusnya lah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, tentunya kita mencari informasi terlebih dahulu. Informasi seperti yang dikatakan tadi, misalnya dari Taman Sejawat itu ya, dari ketua komite atau pengurus komite itu sendiri, bahkan orang tua siswa. Dan itu juga ya berdasarkan permasalahannya ya, tentunya kalau di sekolah pasti erat hubungannya dengan keamanan lingkungan siswa ya kan, setelah itu kita dapat informasi, sekarang ada informasi yang sifatnya positif dan negatif ya kan, tentunya tergantung kita di dalam masalahnya. Satunya misalnya melakukan analisis dalam pengambilan keputusan tim guru, kemudian orang tua, Ini baik. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di KPK? baik. Yang pertama di situ secara bijak tanpa menyakiti perasaan salah satu pihak yang bermasalah. Baik Ibu, tak terasa ya saya sudah di ujung pertanyaan wawancara kita. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama Ibu sebagai kepala sekolah? Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih 2 periode ya saya memimpin di sekolah ini, banyak tantangan dan pengalaman yang luar biasa, terutama di dalam dilema etika itu sendiri. Saya selaku kepala sekolah merasa dengan tantangan ini sehingga lebih banyak untuk belajar kembali. Yang pertama yang memang harus sabar, kemudian ya kita harus dulu tentunya mendukung dengan keputusan kita atau ketentuan kita di sekolah, sehingga
dengan bantuan beberapa guru dan masyarakat, terutama komite atau orang tua, maka masalah-masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih yang luar biasa jawaban-jawaban Ibu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ke saya menjadi suatu manfaat ya, berguna dan biar kita saling mendukung ya, kita seprofesi ya. Jadi saling mendukung terutama dalam kasus-kasus yang sering kita hadapi dengan anak-anak, dengan teman-teman. Kadang-kadang kita nih kalau nggak ngomong begini kan nggak tahu kesulitan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya ya. Saya juga mohon maaf jika mungkin banyak hal kata-kata yang kurang berkenan dan pertanyaan-pertanyaan saya mohon maaf ya. Oke.